Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa syu'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu wa ilayka an-nusyur. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sidang salat subuh Masjid Dakwah Perguruan Muhammadiyah Kemlaten Karampilang rahimahullah. Yang pertama, kita tingkatkan terima kasih kita kepada Allah. Kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Sehingga ada alasan Allah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karunia kepada kita semuanya. Kenapa karunia Allah yang Allah berikan kepada kita itu meningkat? Karena kita meningkatkan syukur. Rahasianya di situ. Kenapa kita tambah bahagia? Karena kita meningkatkan syukur, meningkatkan terima kasih kita kepada Allah. Allah berikan kita sehat, syukur. Alhamdulillah. Dengan sehat itu kita tambah bahagia. Apa cirinya bahagia kita? Ini sudah kita buktikan pagi ini. Sinten sing sedih, wonten sing sedih, mboten enten. Allah bahagiakan kita pagi ini. Ini buktinya duit dan duit tetap sumbernya, gitu. Karena Allah berikan kita karunia yang berupa kesehatan, kemudian kita sambut dengan bersyukur seperti yang kita laksanakan pagi hari ini. Itu baru kesehatan. Tadi Bapak Ketua Tangga Pak Hartono menyampaikan terima kasih kepada hamba Allah, gitu ya, yang telah mensedekahkan untuk akhiratnya. Sehingga pagi hari ini selain kita ngaji dapat ilmu, kita juga itu yang sedang dicor-cor segar. Itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tambah bahagia. Cukup dengan tanggap, sinten sing hamba Allah yang telah ikut menyemarakan akhiratnya, maka bahagia rasanya.
nggak ada yoga, nggak ada yoga, kemudian matur nuwun dumateng kesanipun Gusti Allah, dididik yogane kalian akhlak sing apik, dididik tengene Muhammadiyah telaten, dibekali akhirat dan dunianya, maka tambah bahagia. Jenengan semerata perjalanan kula mau untuk beliau mriki dihadang oleh sekitar 50 anak muda. Coba 50 anak muda, kira-kira begini gak tidur oleh pinggir jalan reng gitu. Nah, tidak pinggir jalan ya supaya kira-kira yang sepai seneng atau seneng. Nah, bila yang sepai seneng nopo seneng ya susah, susah. Oleh karena itu bersyukur Allah karuniakan kepada kita keluarga, maka kita bimbing, kita didik dengan agama terlebih dahulu, baru kemudian dunianya. Seperti yang ada di perguruan Muhammadiyah Kemulaten, sekolah-sekolah Muhammadiyah mengedepankan agama, diikuti dunia, bukan mendahulukan dunia diikuti akhirat, tapi mendahulukan akhirat kemudian diikuti dunia, sehingga balance antara akhirat dan dunia. Para jemaah rahimahumullah, ini pula kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Para jemaah rahimahumullah, sebenarnya saya di Karangpilang itu bukan orang asing sebenarnya. Pak Zainal itu sangat kenal dengan saya. Pak Zainal di lingkungan Kemulaten, bukan di lingkungan di luar Kemulaten. Para jemaah rahimahumullah, yang kedua, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Meningkat ketakwaannya berarti kita meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, berarti kita semakin mulia di sisi Allah. Viral di langit, bukan viral di bumi. Kita jamaah di sini paling tidak yang tahu ya lingkungan kita saja. Dunia tidak ada yang tahu kalau kita di sini sedang berjamaah subuh dan bertolak berilmu, tidak ada yang tahu. Tetapi di langit kita sudah viral. Viral itu apa? Viral itu bahasa anak muda sekarang itu viral. Zaman biyen terkenal, tidak ada viral. Zaman biyen terkenal, tidak ada viral. Sekarang tidak ada terkenal, tapi yang ada viral. Zaman berkembang, viral di langit, terkenal di langit. Kita ini sedang terkenal di langit. Kenapa? Karena diumumkan sama Allah, diumumkan kepada penduduk langit bahwa pagi ini kita sedang sholat subuh berjamaah di langit tolabul ilmi. Nah, mudah-mudahan dengan ciri khas atau tanda-tanda yang seperti itu, mudah-mudahan Allah ridho pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang terus meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sidang sholat subuh rahimahumullah,
Yang pertama, mohon maaf karena mungkin soalnya tadi agak lama. Lama gitu? Iya. Udah. Biasa sedang gitu. Biasanya khawatir pas mulai waktu sampai soalnya suwi nih mau. Nah, para jemaah rahimahumullah, tidak terasa ternyata hari ini adalah mendekati akhir bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan. Ini yang patut kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap, ya, Allah berikan kesehatan pada kita, sehat yang penuh dengan barokah. Barakallah di kesehatan kita, rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita bisa masuk di bulan Ramadan. Para jemaah rahimakumullah, ya, pagi ini kita bincang-bincang, ya, nyantai. Sebentar lagi selesai. Sepakat jam 5:15 menitan, enggak apa-apa. Bincang-bincang santai tapi serius. Kalau saya bertanya, adakah pagi ini di antara kita yang difabel, disabilitas? Wonten? Nah, tidak ada. Nah, ini dia jawaban yang saya tunggu. Tidak ada. Kenapa kemudian kok jawabannya tidak ada? Kok tahu jawabannya tidak ada? Nah, itu persoalannya. Enggak? Yang jawab tidak ada tadi sudah berapa tadi? 1, 2, 3, berarti sudah mewakili tidak ada. Karena yang ada dalam mindset kita, disabilitas, difabel itu adalah secara fisik. Mungkin leres, mungkin atau nggak ada. Kenapa? Karena yang ada mindset kita ini disabilitas, difabel itu fisik. Padahal ayat yang menunjukkan difabel fisik itu namun kalau tidak salah hanya 5 saja atau 1, 2, 3 saja. Contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu difabel fisik. Ketika Rasulullah itu berbincang serius bersama dengan pengusaha kafir Quraisy, kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang buta, gitu. Yang kita kenal siapa? Ummi Maktum. Itu fisik. Memang benar ada seorang buta yang namanya Abdullah Ummi Maktum, itu fisiknya memang buta, tunanetra, datang pada Nabi. Itu ayat yang menunjukkan disabilitas fisik. Padahal masih banyak sekali ayat yang menunjukkan, menggambarkan disabilitas non fisik, tidak fisik, alias nopo jiwanya, akidahnya, syariatnya niku difabel, disabilitas. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, kita pernah atau sering ya membaca ayat yang ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Itu Al-Baqarah 18 dan 19. Saya ambil yang 18-nya. Ada kalimat summun bukmun umyun fahum la yarjun. Summun tuli, summun tuli, bukmun bisu, bukmun umyun buta. Sudah tuli, bisu, buta. Pernah terbayang ada orang yang seperti ini fisiknya, wis tuli, bisu, buta? Pernah melihat? Belum ya? Belum. Biasanya kalau buta saja. Kalau tuli pasangannya bisu. Kalau tuli pasangannya bisu. Sak gandengan. Kalau buta saja. Kita belum pernah melihat ada yang sudah tuli, bisu, buta sekaligus. Nah, ternyata siapakah yang Allah sebut sebagai orang yang tuli, bisu dan buta itu? Sinten dalam ayat ini? Ternyata orang munafik. Gitu? Setelah digambarkan Allah dalam Al-Baqarah itu kelompok pertama orang yang bertakwa, beriman, yang kedua adalah orang kafir, kemudian yang ketiga orang munafik. Baru di akhir ayat ini ada ayat tentang tuli, bisu, buta. Berarti gambaran orang kafir, gambaran orang munafik itu Allah sebut sebagai tuli, bisu dan buta. Berarti orang kafir dan orang munafik itu adalah kelompok difabel. Menurut Al-Quran, bukan menurut saya, menurut Al-Quran. Pagi ini Allah undang kita ke Masjid Dakwah untuk membuktikan keimanan kita. Insya Allah kita sesuai dengan jawaban tadi itu tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah membuktikan kehadiran kita di sini adalah memenuhi undangan Allah. Sinten sing undang panjenengan mriki? Ketua takmir. Napa majelis tabligh? Napa Gusti Allah? Sinten sing undang? Sinten, Pak? Kilo undangan ketua takmir pengajian datang. Napa Gusti Allah sing ngundang? Sing ngundang Gusti Allah. Nonton nggih? Pun niki baru pembukaan lho niki. Baru pembukaan sudah kurang 5 menit. Alhamdulillah. Para jemaah rahimahullah. Sekarang pelan-pelan masuk ke materi. Oke. Sekarang sudah di akhir bulan Sya'ban, berarti tinggal 1 minggu ke depan lebih sedikit kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insya Allah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah itu tanggal 10 Maret ya, 10 Maret kita sudah sholat tarawih qiyamul lail. Berarti tanggal 11-nya besoknya insya Allah kita sudah Ramadan. Para jemaah rahimahumullah, maka ada bekal yang harus kita persiapkan. Bekal
kalau kita menghadapi sesuatu yang kita harus sukses di sana, biasanya kita persiapan bekal. Sebentar lagi setelah Idul Fitri ini kan kemudian hari raya Idul Adha, musimnya haji. Sebentar lagi haji. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 besok kita semuanya pergi haji. Amin. Jadi aku gak daftar kan mudah-mudahan kalau Allah sudah kabulkan kan tinggal Gusti Allah itu sudah ini. Kalau nggak berangkat dapat pahala hajinya, masih ada kesempatan. Bekal haji fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan itu untuk haji. Para jemaah rahimahumullah, kegiatan apapun kita perlu bekal. Anak kita sekolah, kita bekali uang saku agar tidak kelaparan nanti di sekolah karena pagi sampai sore. Tidak kehausan, kita bekali dengan minum. Nah, termasuk Ramadan. Nah, Ramadan tinggal 1 minggu. Ada beberapa bekal amalan yang harus kita persiapkan mulai sekarang, biar agar la'alla mudah-mudahan supaya Ramadan kita besok itu berhasil dengan sukses dan sempurna. Yang pertama, bekal yang pertama ternyata kita harus mempersiapkan diri dengan sholat. Karena puasa kan sudah jelas, ya, puasa kan sudah jelas. Memang perintahnya puasa. Nah, maka Ramadan besok itu yang kita persiapkan, yang pertama adalah sholat kita. Kita perbagus, kita tingkatkan kualitas sholat kita sejak sekarang. Walaupun tinggal beberapa hari, bismillah, mulai sekarang kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tingkatkan jamaah kita. Jamaah dimanapun berada, kita upayakan berjamaah. Ngejak jamaah, ketemu nang masjid jamaah, otomatis. Ketemu nang sekolahan ngajak jamaah. Ketemu di rumah ngajak jamaah. Ketemu musafir perjalanan ngajak jamaah. Intinya adalah kita tingkatkan kualitas jamaah kita. Yang kedua, setelah kita tingkatkan kualitas jamaah kita, kemudian kita tingkatkan sebelum atau sesudah sholat jamaah itu, yaitu sholat sunnahnya kita tingkatkan. Kita laksanakan sholat sunnahnya, kita tingkatkan kualitas sholat sunnahnya, baik itu sholat qobliyah ba'diyahnya atau kemudian sholat duhanya, atau kemudian lebih-lebih lagi ada sholat malamnya. Kita persiapkan sejak sekarang. Bangun kita jam berapa? Setengah 3, jam 3 cukup, kita ambil air wudhu, bersih-bersih dan seterusnya, kemudian kita laksanakan sholatnya. Kita ambil yang sepertiga malamnya. Ternyata sholat ini adalah bekal utama untuk sukses di Ramadan. Gitu?
bekal kita yang utama, sukses kita di Ramadan. Belum tentu loh Ramadan tahun depan itu kita masih menangi atau sesehat ini. Maka itu Ramadan ini kita siapkan sejak sekarang. Sholat kita, jamaahnya kita tingkatkan, ya otomatis wajib. Yang kedua, sholat sunnahnya kita tingkatkan. Yang belum terbiasa sholat qobliyah kita laksanakan. Yang kurang sholat duhanya kita tingkatkan. Yang sholat malamnya kemudian masih setengah-setengah, kita kuatkan niat kita, bangun kita untuk sholat malamnya. Karena Ramadan itu ada yang namanya sholat, selain sholat berjamaah, selain sholat wajib, ada sholat sunnahnya, di dalamnya sholat tarawih. Dan nilai dari sholat tarawih itu nilainya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni gara-gara sholat tarawih kita. Lah kalau nggak dilatih, kedodoran sholat tarawih kita. Kenapa kedodoran itu? Kalang kabut, arasa-rasa, keluarkan buka, arasa-rasa, ngantuk, kesel kabeh, pegel kabeh, dan seterusnya. Akhirnya apa? Sholat tarawihnya hanya dilaksanakan di start awal saja. Hari pertama, hari kedua selesai. Mari kita tarawih belas. Eman-eman. Padahal Allah siapkan gara-gara tarawih, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosanya apa? Jadi bisa ambruk masa lalu kita, gitu. Nah, yang kedua, baru disempit dikit lagi. Bekal yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kita tingkatkan dengan fikir kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, zikir dengan fikir, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, kita optimalkan. Pendek kata, seluruh tubuh ini kita tingkatkan untuk zikrullah, ingat kepada Allah, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mulai sekarang yuk dibuka Qurannya, dibaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, 2 lembar, cukup. Nanti zuhur lagi, nanti asar lagi, nanti maghrib lagi, cukup 1 ayat, 2 ayat bendino. Biar apa? Besok Ramadan Al-Quran kita sukses. Karena Ramadan itu Nabi bertadarus, bertalaki Qurannya bersama dengan malaikat Jibril. Maka itu Quran kita nggak boleh kita kedodoran Quran kita. Hanya di start awal, sak lembar, selesai ditutup sampai riwayat, moro-moro takbiran. Aku durung terus Quran nih. Dan pesan yang ketiga, bekal yang ketiga adalah infak kita. Infak kita tingkatkan. Subuh-subuh sangu 1000. Terus ben subuh sangu 1000 telepon kotak terus ben subuh saulan 30 kita tingkatkan itu mulai sekarang. Kenapa? Nabi itu ahli sedekah, tetapi lebih ahli sedekah lagi ketika di bulan Ramadan. Sampai-sampai diibaratkan angin, ini angin sepoi-sepoi itu di bulan Ramadan. Anginnya tambah banter, wes. Nah,
itu sedekah Nabi pada bulan Ramadan. Nah, berarti 3 amalan inilah yang kemudian kita persiapkan mulai sekarang. Bismillah, mudah-mudahan Allah paring kemudahan pada kita semuanya, Allah bimbing kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah karuniakan kepada kita kesehatan, panjang umur, rezeki, keluarga, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tanggal 10, 11 besok itu mudah-mudahan adalah Ramadan yang tersukses dari Ramadan kita sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan benar-benar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah mendapatkan ampunan gilirannya adalah akan masuk surga. Tadi yang dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan yang sangat keren dari Allah untuk orang-orang yang memiliki jiwa yang ya ayyatuhan. Itu panggilan yang sangat indah, sangat cantik, sangat keren pokoknya. Beda dengan panggilan yang biasa. Ya, para jemaah rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, bincang santai tapi serius. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi hari ini Allah beri kepada kita semuanya. Kita akhiri. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.